izin record ya. Nah, ini sudah record. Kalau misalnya saya bertanya nih, halaman 27 bagian F apa judul besarnya? Ayo. Apa judul besar dari bagiannya F? Browser. Bagian browser. Gimana? Bagian browser. Oke, benar ya. Kita hari ini masuk bagian-bagian browser. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian browser, ini berhubungan dengan di minggu lalu. Di minggu lalu kita belajar yang namanya menjelajahi internet. Ayo, coba semuanya fokus di halaman 26. Semuanya fokus di halaman 26 yang ada 1, 2, ABCD. Nampak tidak nih? Yang untuk offline ada nampak halaman 26, 1, 2, ABCD. Nah, kita masuk dulu di bagian situ. Yang ini di halaman 26 akan berhubungan dengan yang ada di halaman 27. Yuk, coba satu orang baca yuk. Dari sekian banyak browser, ada yang mau baca dari yang online? Ayo, satu pilih nih orangnya nih. Ayo, oke. Jerry Distim, yuk dibaca anak. Dari sekian banyak browser. Dari sekian banyak browser, ada beberapa kemiripan fungsi dan fasilitas yang diberikan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Umumnya setiap browser menyediakan fasilitas address yang berfungsi untuk mengetikkan alamat situs yang akan kamu akses. Oke, sampai di 2. situ dulu nih, Jerry Distim. Thank you ya, terima kasih. Nah, temannya udah membaca nih. Dari sekian banyak, browser menyediakan fasilitas address yang berfungsi mengetikkan alamat situs yang akan kamu akses. Nah, di minggu lalu kita mau bahas sedikit nih. Kalau misalnya saya bilang nih, aplikasi untuk chattingan, teleponan, dan video call. Aplikasi apa itu ya? Kemarin di minggu lalu kita sudah bahas nih. Yang pertama apa nih? WhatsApp. Ayo yang offline. Ada untuk chattingan, teleponan, video call. Ada apa lagi nih? Yang pertama ada WhatsApp, kedua Telegram, yang terakhir. Ayo. Bukan Instagram nih, benar ya? Yang terakhir itu adalah Line. Nah, jadi di antara ketiga ini, mana yang paling banyak digunakan? WhatsApp. Alasannya kenapa nih? Kalau saya bertanya alasannya kenapa WhatsApp paling banyak digunakan, padahal ada Line, ada Telegram. Nah, saya mau bertanya dulu nih. Ada yang punya aplikasi Telegram tidak di handphonenya? Satu orang. Dari yang offline, ada yang punya? Oke. Kalau dari yang online gimana nih? Ada yang punya Telegram tidak nih? Ada? Oke. Kalau Line ada yang punya tidak nih? Kalau Line, aplikasi Line ada? Nggak ada ya. Nah, kalau WhatsApp saya berani jamin semua pasti punya. Benar? Benar ya? Kenapa dari antara ketiga aplikasi tersebut WhatsApp yang paling banyak digunakan? Kalau kita menurut kita, kenapa? Ayo, kalau saya bertanya nih. Oke, karena lebih simpel, karena lebih sederhana. Benar ya? Aplikasi WhatsApp itu lebih sederhana dan lebih simpel. Dan warnanya itu tidak mencolok. Kalau aplikasi WhatsApp, rata-rata warnanya berwarna apa? Ada dua warna itu di aplikasi WhatsApp. Ada yang tahu? Hijau. Ayo. Benar, hijau dan putih. Aplikasi WhatsApp itu berwarna hijau dan putih. Nah, orang-orang banyak yang mencari itu banyak suka warna hijau dan warna putih. Kemudian, aplikasi WhatsApp itu lebih banyak digunakan karena simple. Nah, sama juga seperti di dalam browser. Browser yang saat ini paling banyak digunakan adalah yang paling atas ya. Coba diperhatikan halaman 26. Yang paling atas. Yang di atas gambarnya ya. Wait. Di sini saya buat aja nih biar semuanya nampak.
Nah, ini seganti ya, error 404 not found-nya menjadi halaman 26 yang paling atas. Ada yang bisa buat kayak gitu? Nah, ini di Google loh. Oke, nah ini ya, browser yang saat ini yang paling banyak digunakan adalah Google Chrome dan Mozilla Firefox. Nah, ini adalah si Mozilla Firefox dan ini adalah si Google Chrome-nya. Nah, katanya ini berdua yang paling banyak digunakan. Alasannya kenapa? Ya karena ini yang paling enak digunakan. Dari begitu banyak browser-browser lainnya, ada Internet Explorer, Opera, Netscape, dan lain sebagainya. Setiap browser memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang lebih unggul dalam hal tampilan, serba 3 dimensi, ada yang lebih unggul dalam hal kecepatan, ada juga yang lebih unggul dalam masalah keamanan atau proteksi dalam fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, jadi si aplikasi itu, setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setuju atau tidak nih? Setuju ya? Tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yuk kita masuk ke nomor 2. Tadi ada yang angkat tangan nih. Ayo, yang kita masuk ke nomor 2 halaman 26. Oke, Melvin Reynaldo, coba dibaca ya. 2. Umumnya mempunyai tombol-tombol sebagai berikut. A. Back atau previous berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. B. Forward atau next berfungsi untuk maju ke halaman berikutnya yang sudah pernah diakses sebelumnya. C. Refresh. Refresh atau reload berfungsi untuk mencoba ulang akses ke salah satu website yang kamu tuju. D. Tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses loading ketika membuka sebuah website. Oke, sampai di situ dulu nih Melvin. Thank you ya. Terima kasih sudah membacanya. Nah, temannya sudah membaca nih. Umumnya mempunyai tombol-tombol sebagai berikut. Nah, saya nggak henti-henti bilang lagi nih. WhatsApp, Line, Telegram, ketiga ini mempunyai fungsi yang sama, setuju? Setuju ya? Atau contohnya nih, ada mobil merek Honda, ada Toyota, ada Mitsubishi. Kegunaannya sama tidak? Kegunaan mobil itu semuanya sama tidak? Sama ya? Nah, untuk mengantar orang, untuk membawa orang, dan lain sebagainya. Nah, jadi sama juga seperti si browser ini, ada Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya, mempunyai tombol-tombol yang mirip. Yang pertama ada previous atau back, berfungsi untuk ke halaman sebelumnya. Nah, yang mana itu tombol sebelumnya? Jika kita tanya, saya bertanya nih, yang mana itu tombol back atau previous? Yang di atas paling atas kiri, mana nih? di kiri. Ya, coba dicoret. Oke. Nah, Maksi yang benar ya, yang lain pada coret-coret kemana nih? Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus. Nah, ini sebesarin dulu. Oke, wait, nge-lag dia. Nah, ini semua ada nampak ya. Oke, ini saya clear. Nah, yang dimaksud sebagai tombol back dan lain sebagainya itu adalah yang bagian yang ini. Ini ya. Nah, ini yang akan kita bahas yang berhubungan juga dengan topik di halaman 27. Nah, ada tombol back berfungsi untuk ke halaman sebelumnya. Kemudian ada tombol next yang ini berfungsi untuk maju ke halaman berikut yang sudah diakses sebelumnya. Yang refresh berfungsi untuk mencoba ulang akses ke salah satu yang ingin kamu tuju. Tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses loading ketika membuka sebuah website. Mana nih tadi untuk memperbesarnya? Oke, ini udah perbesar kembali. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, saya buka nih. Saya buka tampilannya seperti begini. Jika kita perhatikan, saya ulangin, jika kita perhatikan tombol back sama tombol next-nya itu berwarna abu-abu, nampak tidak? Kita besarin lagi nih sampai 240, 250. Nah ini, dia berwarna abu-abu. Kenapa dia berwarna abu-abu?
Kalau yang ini dia berwarna hitam. Kenapa dia berwarna hitam? Ada yang bisa jelasin sama saya nggak? Di minggu lalu kita sudah bahas tuh. Berwarna hitam karena bisa di-refresh. Itu yang abu-abu karena kita belum membuka file atau sesuatu di depannya atau di belakangnya. Oke, benar ya. Nah, ini kenapa berwarna abu-abu? Karena kita masih belum melakukan aktivitas apapun di dalamnya. Maksudnya aktivitas apapun di dalamnya bagaimana, Ya karena kita masih belum membuka apa-apa di dalamnya. Seperti contoh nih. Saya close, kemudian ini saya kecilin lagi ya. Nah, ini saya kecilin lagi. Nah, kalau misalnya ini seklik, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita masih belum melakukan aktivasi. Tapi kenapa tombol refresh-nya bisa? Kenapa tombol home-nya ini bisa? Ya karena ini kan adalah sebuah halaman tampilan utamanya. Seperti contoh nih, saya buka YouTube. Ini YouTube 1 kali. Kemudian di sini saya buka Google. Oke, nah ini 2 kali udah saya lakukan aktivasi. Ada aplikasi yang pertama tadi yang kita buka apa nih? YouTube. Yang kedua, Google. Nah, kalau misalnya saya tekan back ini, saya tekan ke tombol back ini, apa yang terjadi? Kita masuk kembali ke halaman mana nih? Kita kembali ke halaman sebelumnya. Ayo, kalau yang online gimana nih? Kalau yang offline udah benar nih. Kalau misalnya saya tekan back, atau tombol kembali atau previous, dia kembalinya ke halaman mana nih? Ke YouTube. Oke, benar ya. Ini kita masuk ke YouTube-nya. Nah, tapi pertanyaan saya nih, kenapa dia tombol next-nya itu tidak bisa digunakan juga? Ayo. Ayo, tadi kan Oke, hampir benar nih. Nah, ini tombol back-nya kalau kita perhatikan dia bisa digunakan ya. Ini sebesarin lagi nih bagi yang offline, bagi yang nggak nampak. Nah, tombol back-nya ini udah bisa kita gunakan. Sekarang tombol next-nya ini kenapa tidak bisa digunakan? Karena kita masih belum melakukan aktivasi sebelumnya juga. Karena apa? Contoh nih, saya balikin nih, tadi sebelumnya kita buka YouTube, benar ya? Nah, setelah kita buka YouTube, baru bisa nekan yang namanya tombol next-nya. Next-nya ini kemana nih? Ayo, kalau saya bertanya nih. Ayo. Untuk yang offline benar, kalau yang kalau yang offline benar, kalau yang online gimana nih? Kalau saya tekan tombol next-nya ini kemana nih? Ayo. Ke Google. Oke, benar ya. Ini akan terhubung ke Google-nya. Berarti untuk bagian back dan forward itu semuanya benar. Nah, sekarang kita bahas tombol refresh-nya ini. Refresh atau reload berfungsi untuk mencoba ulang akses loading ketika membuka tempat yang kamu tuju nih. Saya refresh, maka YouTube-nya itu akan bergerak. YouTube-nya itu akan kembali. Ayo, saya mau coba yang baca offline yuk, dibaca satu orang tentang yang D. Ayo, boleh ya, langsung baca aja. Yang bagian D, 2D. Ayo, coba dibaca ya. Oke, Auril, ya coba di Auril dibaca ya, bagian D. D. Forward atau next berfungsi untuk maju ke halaman berikut yang sudah pernah diakses sebelumnya. C. Refresh atau reload berfungsi untuk mencoba ulang akses ke salah satu website yang kamu tuju. D. Tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses loading ketika membuka sebuah website. Langkah-langkah untuk menjalankan Mozilla Firefox dengan menggunakan Windows 7 dari menu Start adalah sebagai berikut. Klik menu Start of Program Mozilla Firefox. Berikut adalah tampilan Mozilla Firefox. Oke, thank you Auril Nicole. Terima kasih. Nah, temannya udah baca, padahal mintanya tadi bagian yang D, dibacakan. Nah, kita sudah bahas itu yang namanya tombol back, kita sudah bahas yang namanya tombol next, kita udah bahas tombol refresh. Nah, kalau tombol stopnya itu berada di mana nih? Ayo, kalau kita perhatikan tombol stopnya berada yang mana? Yang bisa jawab, saya catat namanya, saya kasih tambah nilai nih. Waktu refresh, sir. Gimana?
Sewaktu refresh ada tombol stop di sana. Oke, ada tombol stop. Apakah yang ini? Yang X, X, X. Apa yang ini atau di bagian mana nih? Waktu lagi refreshing, sir. Keluar tombol Oke, stop. waktu tombol refresh ini ya. Nah, benar ya. Nah, ketika seklik tombol refresh, ini saya besarin lagi nih. Bagi yang offline dan online biar nampak semua. Nah, ini saya besarin. Nah, setelah seklik tombol refresh, dia akan ada tombol close. Nah, tombol close ini tujuannya bagaimana? Supaya dia ngapain nih? Berfungsi untuk menghentikan proses loading ketika membuka sebuah website. Jadi tujuannya itu adalah seperti begini. Jadi setelah kita close, tampilannya akan begini. Loadingnya berhenti menjadi berwarna abu-abu seperti begini. Nah, itu adalah tujuannya tombol stop. Sampai di sini dulu nih. Kita yang udah mereview pembelajaran sebelumnya, sudah paham tidak nih? Paham ya? Masih gampang pembelajarannya. Nah, sebelumnya sampai di sini dulu. Kita mau bahas dulu soal tugasnya. Semua udah ngumpul tugas tidak? Kalau saya bertanya. Ayo, semua udah ngumpul tugas? Oke, Aurel sudah. Yang lain gimana? Yuk kita periksa ya. Sekarang saya lagi ngajar di kelas 6B. Saya ngajar di kelas 6B. Nah, jumlah murid di kelas 6B ada yang tahu berapa orang? Ada 40 berapa nih? Nah, sebentar saya cek dulu ya. 6B, 6B. Wait ya. Seroy ya. Seroy. Wah, nggak nampak dia ada jumlah muridnya berapa orang ya. Nah, kita anggap aja kisaran muridnya itu oke. Ada 40 jumlah murid, berarti ada satu orang lagi yang belum mengerjakan tugasnya. Ada satu orang lagi yang belum mengerjakan tugasnya. Nah, saya sudah periksa nilainya. Masih ada banyak yang jawabannya ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Ayo, coba kita bahas dulu yuk. Teknologi yang saat ini yang paling berkembang pesat dan sangat maju, apa jawabannya? Internet. Oke, jawabannya adalah internet. Benar. Media informasi modern yang saat ini paling cepat, apa jawabannya? televisi. Kalau saya bertanya, media informasi modern yang saat ini paling cepat itu apa jawabannya? Radio. Nah, ini yang saya bilang. Di nomor 2 ini banyak yang salah. Jawabannya ini juga tetap internet. Kenapa internet? Yuk coba dibuka bukunya kembali di halaman 23. Halaman 23. Baris ke 1, 2, 3, 4. Saya bacain. Ada nggak nampak baris keempat? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4. Internet adalah akses informasi modern. Ada nampak? Nampak ya? Semua nampak ya? Baris keempat, halaman 23. Internet adalah akses informasi modern yang paling cepat perubahannya. Nah, jadi untuk jawaban nomor 2 ini adalah internet. Bukan koran, bukan radio, bukan televisi. Nah, jadi di sini siapa nih yang merasa salah jawabannya nih? Ayo, ada? Radio, karena hari itu saya pernah bilang kalau radio itu lebih cepat mengantarkan informasi daripada televisi. Makanya aku jawabnya radio, Sir. Oke, nah itu kan kemarin saya bilang itu kan kalau misalnya hanya ada televisi, radio, koran, majalah. Tapi kan tidak termasuk yang namanya internet. Sekarang kan sudah saya masukin internet. Jadi kalau kita udah masukin internet berarti yang paling cepat itu adalah internet. Nah, yang nomor uraiannya ini 2 nih. Kayaknya pertanyaan sebuah soal itu gampang banget loh. Internet sebagai sumber data dan informasi. Coba berikan menurut kamu sendiri dan jelaskan contoh internet sebagai sumber data dan informasi. Minimal 2 contoh. Kalau misalnya kita mencari informasi, kita lihatnya di mana? Ayo. Di Google.
Oke, yang pertama Google dan Google, yang YouTube, Pak. yang kedua di mana nih? Kalau kita mencari informasi YouTube. biasanya. Ada YouTube, YouTube. kemudian ada detik.com dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya minta jawaban dari nomor 1 uraian. Banyak yang menjawab ngawur juga atau asal-asalan. Nah, yang kedua nih, internet sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Internet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Berikan 2 contoh aplikasi dan jelaskan bagaimana internet mengirim dan menerima informasi. Ayo, kalau kita ingin mengirim dan menerima informasi dari mana? Dari WhatsApp. aplikasi apa? WhatsApp. Oke, ada WhatsApp. Kemudian selain WhatsApp yang bisa kita mengirim dan menerima informasi apa lagi nih? Line dan Oke, Twitter. Line boleh, Telegram boleh, Instagram boleh. Nah, yuk kita lihat jawaban teman-temannya. Bagi yang merasa diam-diam saja ya, diam-diam saja. Seenggak bakalan kasih tunjuk namanya. Nah, ini ada yang ngumpul tugasnya semua, kurang 1 lagi. Nah, ada 1 orang yang belum mengumpulkan tugasnya. Bagi yang merasa belum mengumpulkan, tolong dikumpulkan, oke? Nah, ini kita lihat nih, individual. Nah, saya nggak kasih tunjuk namanya nih. Tugasnya itu hari Selasa, tanggal 9, berarti 2 minggu yang lalu. Terakhir itu Selasa tanggal 16, minggu lalu. Benar ya, minggu lalu terakhir. Nah, saya nggak akan kasih tunjuk namanya. Di sini saya mau bilang beribu-ribu kali. Setiap guru memberikan tugas dari Google Formulir, itu bakalan tahu kapan dikumpulkan. Nah, temannya itu mengumpulkan di hari itu juga, di tanggal 9, di jam 1.46. Jadi, tidak ada alasan kalau misalnya, aku udah kumpul semalam loh, tanggalnya tanggal segini. Nah, guru tersebut bisa ngecek di jam berapa, tanggal berapa dikumpulkan nih. Jadi tidak bisa kita berbohong loh. Nah ini ya, jadi lain kali kalau misalnya diberikan tugas, langsung dikerjakan. Karena bakalan ketahuan siapa yang pertama kali mengumpulkan. Nah ini ya. Nah ini yang saya bilang tadi. Kita tadi sama-sama tahu ya, udah membacanya. Internet sebagai sumber data informasi. Coba berikan contoh menurut kamu sendiri. Temannya menjawab, melalui internet kita dapat mencari jawaban. Nah, iya memang dari internet, tapi di bagian mananya gitu loh. Nah, kemudian yang ini juga benar nih, kalau ada learning, kemudian www ini juga sebenarnya ngawur. Nah, kalau untuk yang ini, bagian filgannya, benar ya, internet jawaban nomor 2, kemudian yang ini juga internet. Oke, nah ini yang saya bilang ya, masih banyak yang kurang paham, padahal kita sudah membahasnya. Coba diperhatikan video pembelajaran kita sebelumnya. Atau waktu saya memberikan tugasnya, kita sudah membocorkan jawabannya. Saya sudah bocorin jawabannya, tapi masih banyak yang menjawab seperti begini. Padahal gampang banget jawabannya. Nah ini adalah orang pertama yang ngumpulin. Kita perhatikan nih, orang ke-39 atau orang terakhir yang mengumpulkan tugasnya. Saya nggak ada kasih tunjuk namanya ya. Ingat, kita terakhir tanggal Selasa, oke, hari Selasa tanggal 16. Teman ini mengumpulkan di hari 23. 23, 16 berarti baru dikirimkan tadi pagi. Benar ya? Sekarang di tanggal 23. Yang merasa diam-diam saja ya. Nah, di tanggal 23 tadi jam 6.30 masih baru dikumpulkan. Itu pun jawaban nomor 1-nya kurang tepat. Nah, kita udah membahasnya nih ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, guru itu bakalan ketahuan siapa nama yang mengumpulkannya dan di jam berapa, tanggal berapa. Oke, nah berarti untuk tugasnya semuanya paham ya. Saya nggak ada kasih tunjuk siapa namanya dan lain sebagainya. Nah, coba nilai sendiri nih. Kita udah bahas nih, kalau nomor 1 ini salah berapalah saya berikan nilainya nih. Oke. Nah,
Di kelas 6A ada yang lebih parah lagi. Parahnya kenapa, Sir? Di kelas 6A ada yang buat namanya itu adalah Budi Purnama Situmorang. Padahal itu adalah contohnya saja. Benar ya? Nah, ini kelas 6A nih. Saya lihat jawaban nih. Nah, ada Budi Purnama Situmorang. Padahal di situ sebuah itu adalah contohnya. Udah dari sejak kita tugas pertama, itu namanya adalah sebuah contohnya itu adalah Budi Purnama Situmorang. Dia membuat namanya Budi Purnama Situmorang. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu siapa ini namanya di kelas 6A. Dia tidak ada bilang nih. Dan jawabannya juga ngawur juga ya nih. Nomor 2-nya, saya minta 2 contoh. Dijawab ada email dan lain sebagainya. Nah, ini saya nggak tahu ini punya siapa. Namanya Budi Purnama Situmorang. Di kelas lain juga ada. Namanya dibuat Rabu. Tanggalnya ini. Jadi ini dibuatnya adalah namanya. Oke, jadi hari tanggalnya dibuat lagi Senin gitu loh. Jadi 2 kali. Saya bingung. Saya kalau mau lain kali coba diperhatikan bagus-bagus jawabannya. Diperhatikan bagus-bagus jawabannya supaya lebih teliti ke depannya dan nilainya juga bagus. Oke? Nah, untuk tugasnya berarti ada 1 orang lagi belum mengerjakan. Yang ada di sini coba tolong dikerjakan ya. Yuk, kita lanjut ke pembelajaran kita nih. Sebelumnya saya mau absensi dulu nih. Waktu kita tinggal 9 menit lagi, tapi kita kebanyakan mereview. Nah, di halaman 27 bagian F. Ayo, coba semuanya buka di halaman 27 bagian F. Sebentar ya, saya mau absensi dulu ya. Oke. Nah, di bagian F ini, bagian-bagian browser ini adalah yang sudah kita bahas. Kalau kita perhatikan tabelnya. Tabelnya kita perhatikan halaman 27. Gambarnya itu sesuai dengan yang sudah kita praktekin. Kita praktekin ada tombol back, ada tombol forward atau next, ada tombol stop di belakang si refresh, kemudian ada reload, kemudian ada tombol home. Nah, kalau tombol home ini fungsinya apa nih? Ayo, kalau diperhatikan nih dari buku nih. Oke, menuju halaman awal yang disetting pada internet option. Nah, jadi tombol home ini bertujuan untuk kembali ke halaman awalnya. Contohnya gimana, Sena? Kalau misalnya kita buka, disinilah tampilan awalnya. Dia akan kembali ke bagian yang ininya. Nah, kalau kita backin, dia akan kembali ke YouTube nih. Nah, ini saya close tadi ya. Jadi beginilah tampilannya kosong setelah saya klik tombol stopnya. Kemudian ada tombol search, ada tombol bookmark, history, print, dan lain sebagainya. Kalau tombol yang ini nih, tombol search itu yang mana? Ayo, kalau kita perhatikan tombol search, kalau kita ingin mencari sesuatu di Google itu dari tombol yang mana kita cari? Yang atas atau yang bawah nih? Oke. Aurel benar ya. Nah, tombol untuk search itu kita mau mencari itu dari bagian yang ini sampai bagian yang ini. Oke. Ini adalah tombolnya. Nah, kalau kita mencari sesuatu, kita boleh dari bagian sini. Nah, ini adalah kelebihan dari si Mozilla Firefox. Saya tadi bilang aplikasi browser itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di aplikasi Mozilla Firefox ini kita bisa mencari 2.
Kita boleh mencari di bagian sini, kita juga boleh mencari di bagian sini. Dua-dua ini tidak ada masalah. Nah, ini adalah kelebihan dari si Mozilla Firefox. Oke. Gimana? Gimana? Chrome tidak begini. Ini hanyalah kelebihan dari si Mozilla-nya. Google Chrome juga bisa, Oke, Google Chrome kayaknya nggak coba ya, belum coba. Yuk, kita coba dulu ya. Ini saya buka Google Chrome dulu nih. Tapi kalau saya buka ini agak lelet. Oke, lelet dia. Nah, jadi di bagian-bagian browser ini semuanya udah pada paham ya. Karena kan kita udah membahasnya nih adalah pengertian-pengertiannya. Gimana? Kalau bookmark, oke, saya belum kasih tunjuk ya. Oke, nah ada nge-lag laptopnya nih. Nah, ini adalah tampilan awal si Google Chrome Search. Saya nggak tahu kenapa larinya ke bagian sini. Dan ini adalah tulisan Rusia. Nah, nih. Saya nggak tahu kenapa ada tampilannya seperti begini. Kalau Mozilla, tampilan awalnya seperti begini. Kalau bookmark itu bagaimana? Bookmark itu adalah menampilkan jendela yang berisi daftar dari situs-situs web. Nah, coba diperhatikan. Yang disebut sebagai bookmark itu adalah yang sebuah diri sini sampai di bagian sini. Nah, itulah yang disebut sebagai bookmark. Menampilkan jendela-jendela yang berisi daftar situs webnya. Atau bisa kita bilang yang sefavoritkan. Contohnya gimana, Contohnya nih, saya buka itu adalah aplikasi mana ya? Saya buka ini, contohnya ini ada YouTube deh. Atau Google. Nah, saya buka aja ini google.com. Di sini ada tanda bintang kalau kita perhatikan. Nah, ada ya, ini adalah tombol bintang. Nah, tombol bintang ini adalah untuk bookmarknya. Nih, nampak ya? Di sini ada tulisan bintang bookmark. Kita bintangin saja, dia maka akan otomatis muncul di halaman utama di bagian yang tadi saya buat. Oke? Nah, sampai di sini dulu nih pembelajaran kita hari ini nih. Jadi dia akan langsung otomatis masuk ke bookmarknya nih. Dia akan otomatis masuk ke bookmarknya. Namanya adalah Google. Nah, ini kita save aja. Nah, jadi kalau kita mencarinya gampang banget. Kita tinggal mencarinya saja. Nah, sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Bagi yang belum mengerjakan tugasnya, dikerjakan terlebih dahulu. Kita akhirin sampai sini, kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye. Oke, nge-lag. Oke, nge-lag nih laptopnya ya.